Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Di episode kali ini gue mau ngebahas tentang film The New Mutants, film di 2020 yang ketunda dan akhirnya dirilis di tahun 2021, lebih tepatnya di awal tahun ini. Dan gue nonton film ini karena out of nowhere gue masih kangen dengan bioskop dan gue pengen banget nonton lagi. Kebetulan ada film baru selain Wonder Woman. Waktunya pas, ya udah gue langsung meluncur ke bioskop terdekat. Sebelum masuk ke pembahasan filmnya, gue mau ngebahas tentang plot dan pemeran-pemerannya. Tapi kayaknya gue akan lebih ngebahas tentang pemeran-pemerannya dulu, baru masuk ke plotnya supaya nggak ngebingungin atau ngejelasin siapa menjadi siapa. Langsung aja kita bahas untuk pertama dari pemeran film The New Mutant yang sangat amat sedikit. Cuman ada 10 orang tapi pemeran utamanya ada 7 orang. Pertama ada bintang utama yang kita sukai, Anya Taylor-Joy sebagai Illyana Rasputin. Terus ada Maisie Williams sebagai Rain Sinclair. Terus ada Charlie Heaton sebagai Samuel Guthrie. Ada Henry Zaga sebagai Roberto Bobby da Costa. Ada Blue Hunt sebagai Daniel Monstar. Dan ada Alice Braga sebagai Cecilia Reyes. Nah, itu adalah 7 pemeran utamanya dan untuk sisanya kalian bisa temuin pas lagi nonton aja. Film The New Mutants adalah karya dari sutradara Josh Bond yang juga sebagai penulis naskah bersama dengan Knete Lee. Film ini hasil kerjasama dari Marvel Comics dan didistribusikan oleh 20th Century Studio. Oke, langsung aja ke pembahasan terkait jalan cerita atau plot summary film The New Mutants. Daniel Munster adalah seorang remaja keturunan dari suku Indian yang selamat dari bencana tornado aneh. Karena dia mengalami bencana tornado salju di tengah musim panas. Setelah kejadian bencana tornado tersebut, dia tiba-tiba terbangun di sebuah fasilitas kesehatan yang dijalankan oleh seorang dokter bernama Cecilia Reyes yang misterius. Di fasilitas kesehatan tersebut, Dr. Reyes memperkenalkan Daniel kepada 4 remaja lainnya yang ternyata mereka masing-masing memiliki kekuatan seperti mutant. 4 remaja lainnya yaitu ada Illyana Rasputin, Rain Sinclair, Sam Guthrie, dan Roberto da Costa. Mereka ini sudah tinggal lebih dulu bersama Dr. Reyes yang ingin menjaga mereka tetap aman dan sehat hingga nanti remaja-remaja ini bisa mengendalikan kekuatan mutant mereka dengan sepenuhnya. Mereka semua percaya dan meyakini bahwa mereka dirawat dan dilatih untuk benar-benar bisa mengendalikan kekuatan mutant yang mereka miliki. Hingga pada suatu ketika tiba-tiba trauma masa kecil mereka muncul dan mulai berhalusinasi yang sangat amat nyata, bahkan hingga mereka terluka. Kejadian halusinasi ini baru terjadi ketika Daniel Munster masuk ke fasilitas kesehatan tersebut. Dr. Reyes menyadari hal itu, tapi anak-anak ini masih dalam keadaan bingung dan tetap yakin bahwa mereka harus bisa melewati proses perawatan yang ada di fasilitas ini supaya nanti mereka bisa bebas dan bergabung ke fasilitas yang lebih mumpuni. Dalam hal ini adalah X-Men atau bisa bergabung ke masyarakat dan mendapatkan hidup normal. Seiring berjalannya waktu, satu persatu misteri pun akhirnya terungkap dan mereka sadari bahwa ternyata mereka bukan dirawat, tapi mereka lebih tepatnya dipenjara sementara. Apakah mereka bisa lolos dari fasilitas kesehatan ini? Lalu siapakah Dr. Reyes? Benarkah fasilitas ini punya X-Men? Tonton aja di The New Mutants yang bisa lo orang saksikan di bioskop terdekat selama masih ada. Yo, sekarang saatnya kita bahas dari versi guanya ya.
Awalnya gue nonton film ini kayak, oke, ini New Mutants dan genrenya horor. Lebih tepatnya superhero horor. Dan sejujurnya gue nggak terlalu suka horor, tapi karena ada Anya Taylor-Joy, ya jadi gue penasaran. Gue udah ngeliat kualitas actingnya Anya pas di The Queen's Gambit, dan gue kayak penasaran gitu. Misalkan ada film-film lainnya dari si Anya yang kira-kira bisa gue tonton dalam waktu dekat. Dan setelah gue menonton film The New Mutants, oh my god, aduh gimana ya, reviewnya tuh, gimana ya, gini, gue kasih dari hal yang bagus hingga ke nyebelinnya, hingga ke jeleknya gitu. Bagusnya adalah secara kualitas visual efek, terus para mutant sudah bertarung dan lain-lainnya itu udah bagus banget eksekusinya. Terus mulai berasa tuh kayak dari tengah-tengah ke akhir itu kayak anjing lah. Ini kok film buat bocah gitu, terlalu ringan, kurang X-Men gitu. Terus di film ini juga terlalu sepi, cuman ada 7 orang pemeran utama. Dan sisanya visual effect semua, itu agak nyebelin ya. Plotnya juga terasa lambat. Terus secara cerita ini terlalu, gimana ya? Terlalu ringan, terlalu bocah, kurang bisa lah dinikmati untuk orang-orang yang menurut gue suka dengan X-Men gitu loh. Oh iya, gue juga lupa nyebut ya bahwa film ini adalah film spin-off dari si X-Men itu sendiri. Dan genrenya juga horor superhero. Cukup ngagetin kalau secara horornya, tapi secara dari tengah ke akhirnya itu sampah banget deh. Gue sebel banget nonton The New Mutants. Yang bisa menyelamatkan film ini itu visual effect dan pemeran utamanya ketika bertarung. That's it. Sisanya tuh kayak anjir. Mungkin gue terlalu berharap tinggi gitu dengan kualitasnya X-Men. Pas giliran gue ketemu yang ini gitu ya kan, anjir ini mah lebih cocok masuk ke Netflix aja lah atau Disney Plus aja lah. Anjir lah. Sumpah kesel. Dan gue ngerasa kayak, ya gimana ya, secara kualitas cerita, kurang banget. Kalau lo nanti nonton, ya udahlah. Lo tau lah perasaan gue kayak gimana. Tapi kalau lo belum nonton, gue masih bisa kasih tahu ke lo orang gitu ya kan. Lo masih punya pilihan film lain. Tapi kalau lo penasaran dan lo sukanya Taylor-Joy, ya gak apa-apa juga nonton film ini gitu. Dan mungkin lu bisa cari juga gitu di internet tentang review-review film ini. Gue jujur orang yang gak percaya dengan review film kalau gue belum nonton. Tapi kondisinya nih, gue udah nonton dan gue ngerasa kurang gitu ya kan. Dan gue penasaran dong cari second opinion di internet gitu ya kan. Karena gue gak tahu nih circle gue yang udah nonton film ini siapa aja. Jadi gue memilih internet karena lebih cepat. Pas gue cek di internet, boom. Yes, benar. Banyak orang yang sangat menyayangkan film ini dan merasa kurang gitu dengan film The New Mutant. Sebel cuy, asli. Gue ngerasa kayak harusnya bisa nih gimanain lagi gitu. Tapi enggak bisa, hasilnya kayak gitu. Sayang sekali. Aduh. Dan secara overall gue kasih nilai 5,5/10. 5,5 itu buat visual effect, budget, dan pemeran utamanya kayak Anya Taylor-Joy dan 6 lainnya. Yang actingnya tuh sebenarnya udah bagus, tapi gue gak tahu kenapa eksekusi film ini kurang. Gitu. So ya, buat lo orang mungkin bisa jadi opsi untuk cari film di bioskop. Setelah gue nonton film ini tuh ada yang ganjel gitu. Sama kayak ketika gue nonton Wonder Woman 1984. Kayak, segitu doang. Nah kalau di film ini, apaan sih gini doang? Nah kayak gitu tuh.
Persis. Gue ngerasa kayak filmnya ini terlalu ngepasin buat bocah gitu, buat remaja 13 tahun yang kemungkinan akan nonton dengan orang tuanya. Fuck lah. Fuck, superhero tuh gak selalu harus relate dengan remaja gitu loh. Gue pengen film-film yang kayak Iron Man 1, The Dark Knight, yang kayak gitu-gitu, yang actionnya bagus, ngomong kasar, terus explicit scene dan lain-lainnya, yang lebih realistis sedikit gitu, yang lebih relate, ya kan? Sebel gue jadi mencak-mencak. Ya udahlah, kurang lebih begitulah. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.